Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop nasihat-nasihat terakhir. Demikian firman Tuhan. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepadamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka yang pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku dan ia tidak lemah terhadap kamu melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku berharap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali lagi aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Saudara, dalam perikop yang kita baca ini merupakan teguran ketiga yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus untuk memperbaiki hal-hal yang salah di antara mereka. Dalam tegurannya yang keras kali ini, Paulus menegaskan bahwa dia tidak lagi menyayangkan orang-orang yang keras kepala, yang terus melakukan dosa dan tidak mau bertobat. Alasan Paulus dalam bertindak tegas kali ini adalah untuk memberikan bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan dia sebagai rasul. Meskipun secara jasmani Paulus sendiri sering dihina dan dianggap lemah, namun seperti Kristus yang disalibkan oleh karena pelanggaran kita, atau terlihat seperti orang yang hina di saat penyalipannya, tapi kemudian dia menunjukkan kuasanya, maka begitu jugalah Paulus. Sebagai rasul yang tampak lemah dan hina, tapi dia menjadi alat dalam mewujudkan kuasa Allah, khususnya kuasa anugerahnya dalam membawa dunia kepada iman Kristen. Oleh sebab itu, Paulus kemudian menantang jemaat Korintus untuk menguji diri mereka, apakah mereka tetap teguh di dalam iman. Karena hal itu adalah tanda bahwa adanya Kristus di dalam diri mereka, sehingga mereka dapat tahan uji dalam menghadapi berbagai godaan dosa. Paulus memang menyadari bahwa jemaat Korintus itu sudah kaya dalam pengetahuan dan juga mereka memiliki berbagai karunia rohani. Tapi semuanya harus disertai dengan ketaatan dan kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Oleh sebab itu, Paulus mendorong mereka untuk terus mengusahakannya. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, saat ini kita berada dalam masa penantian. Masa penantian dari kedatangan Kristus yang kedua kali. Ketika hari itu datang, maka itu akan menjadi masa penghakiman akhir, di mana kita harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, saat ini semua orang percaya harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Seperti nasihat Rasul Paulus, marilah kita menguji diri kita. Apakah kita tetap teguh dalam iman dan juga menyelidiki hidup kita setiap hari. Mari kita berusaha untuk tetap teguh dalam iman, mengusahakan kehidupan yang kudus dan setia melakukan kehendak Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar.
Saudara, marilah kita menguji diri kita dan menyelidiki hidup kita di hadapan Allah. Sudahkah saudara mempersiapkan diri saudara dalam masa penantian dari kedatangan Kristus yang kedua nanti? Jika saudara belum mempersiapkan diri dengan baik, marilah datang kepada Tuhan dan meminta kekuatan agar saudara dapat terus teguh dalam iman. Dan mari berdoa supaya Tuhan memberikan saudara ketekunan untuk membangun kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan, penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami. Dan kami mengucap syukur jika pagi hari ini kami bisa kembali bangun dengan tubuh yang baik. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama, yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus terus waspada dengan kehidupan kami. Kami harus menguji hati kami harus menyelidiki hidup kami setiap saat, agar hidup kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan Tuhan untuk selalu mengingat kebenaran ini dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga menyerahkan Tuhan seluruh aktivitas yang akan kami lakukan hari ini dalam pekerjaan dan semua tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan juga akan tetap menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.